Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un akan kesyahidan Syekh Sayyid Ali Khamenei dalam serangan brutal yang dilancarkan oleh Amerika dan Israel. Ini dua negara yang saling serang, dua-duanya pembenci Islam. Yang satu Iran membantai umat Islam sampai ratusan ribu di Syria, di Irak, di Yaman. Masa kita tutup mata dengan itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman, mengenai berita tewasnya pemimpin tertinggi Iran, yaitu Ayatollah Khomeini, ini ada yang aneh teman-teman, yaitu dengan si Hussein Gaza ini. Kalau kita ya sebagai ahlu sunnah tahu bagaimana kekejaman yaitu Iran, ya Ayatollah Khomeini, yang dimana Ayatollah Khomeini telah membantai umat Islam Sunni sampai ratusan ribu teman-teman. Lah ini si Hussein Gaza malah merasa bersedih hati, yaitu mengenai tewasnya Ayatollah Khomeini. Ini kan aneh teman-teman ya. Kita tahu sendiri bagaimana orang-orang Syiah ini mengkafirkan yaitu para sahabat Nabi SAW, seperti sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu dan sahabat Umar, sahabat Utsman, bahkan Ibunda Aisyah. Dan bahkan Al-Quran mereka itu tidak sama dengan Al-Quran Ahlussunnah teman-teman, yang dimana Al-Quran mereka itu ya katanya tebalnya melebihi Al-Quran yang kita pegang sekarang ini. Jadi Al-Quran kita itu kurang, kata orang-orang Syiah teman-teman, petinggi-petinggi Syiah, ulama-ulamanya orang-orang Syiah. Cuma kita simak video berikut ini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Akhirnya tiba juga berita yang sampai pada kita semua, sudah dikonfirmasi dari pihak pemerintah Iran sendiri akan kesyahidan Syekh Sayyid Ali Khamenei dalam serangan brutal yang dilancarkan oleh Amerika dan Israel. Kehilangan besar buat dunia, kehilangan besar buat kaum muslimin, sosok yang berani dan tegas dan konsisten dalam menunjukkan perlawanannya dan membuktikan dengan nyata terhadap keberaniannya melawan hegemoni dan dominasi barat. Kita sudah terbiasa kehilangan orang-orang berani seperti ini, dan perjuangan kita akan terus berlanjut, perjuangan umat Islam akan terus berlanjut. Udahlah ya, kita sudah tahu ya sosok sebenarnya siapa ini Hussein Gaza teman-teman. Dulunya ngumpet-ngumpet, ya nggak mau dikatakan Syiah. Nah sekarang kita sudah tahu teman-teman ya bagaimana si Hussein Gaza ini, ya kita lihat ya umpama ibarat kata itu seperti bunglon teman-teman ya. Jadi bisa berubah-ubah. Tapi hati-hati dengan takiyahnya orang-orang Syiah. Nah teman-teman, jadi kita sebagai ahlu sunnah harusnya kita tidak bersedih teman-teman, malah kita itu harus bergembira, yaitu mengenai berita meninggalnya tewasnya Ayatollah Khomeini ini teman-teman. Karena apa? Karena orang-orang Syiah petingginya ini teman-teman ya, ulama-ulamanya ya, mereka itu mengkafirkan sahabat Nabi dan pencela yaitu Ummul Mukminin, yaitu Ibunda Aisyah. Lah kok kita ini merasa bersedih dengan orang-orang yang mencela Ummul Mukminin, Ibunda Aisyah, dikatakan di neraka lah, sahabat Abu Bakar di neraka lah, finnar. Nah, jelas-jelas ya teman-teman, kita tidak boleh bersedih mengenai tewasnya Ayatullah. Kita harus bergembira. Ini dua negara yang saling serang, dua-duanya pembenci Islam. Yang satu Iran membantai umat Islam sampai ratusan ribu di Syria, di Irak, di Yaman. Masa kita tutup mata dengan itu? Quran mereka beda sama Quran kita. Semua sahabat dikafirkan oleh mereka, kecuali 5 atau 6 orang saja. Ummul Mukminin Aisyah dihina-hina. Dari mana kita menganggap diri kita sama dengan mereka ini? Dari sisi mana samanya gitu? Mereka membantu umat Islam, ahli sunnah, dengan tidak memandang, dan mereka anggap itu ibadah ya. Mereka menganggap itu sebuah ibadah, dan tidak merasa berdosa sama sekali. Begitu juga dengan yang satu lagi, membantu umat Islam di Palestina, sama. Ini zalim dengan zalim, gitu kan? Tapi saya, Allah alhamdulillah dengan kacamata saya ini tanda kutip banyak sekali permainannya gitu ya. Saya bukan ahli strategi perang, tapi saya melihat ini semua adalah permainan yang diatur. Karena ini kayak satu kesatuan, ini adik kakak ini, atau saudara kembar. Nah ya teman-teman, jadi Iran sama Israel ini memang adik kakak ya, seperti saudara kembar. Ya jadi kita nggak heran teman-teman ya, ini suatu permainan. Ya kita lihat saja teman-teman ya ajarannya orang-orang Syiah ini. Ajarannya itu dibangun di atas mencela para sahabat Nabi SAW dan mencela Ummul Mukminin, yaitu Ibunda Aisyah dikatakan wanita pezina, sahabat Abu Bakar finnar. Ini kan kocak teman-teman, mereka itu ajarannya. Ya nggak mungkin Rasulullah SAW ini menikahi wanita pezina ataupun ya tergolong ahli neraka. Ini kan aneh. Ummul Mukminin ya banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW dikatakan finnar.
ini benar-benar ajarannya yaitu menyimpang dari Al-Quran maupun hadis Nabi SAW. Lah kok di Indonesia ini ya Iran, Ayatollah Khomeini sampai dipuja-puja pemberani melawan Israel lah, melawan Amerika. Padahal mereka ini ya seperti adik dan kakak, teman-teman. Jelas, Sunni itu siapa yang mengikuti sunnah Nabi? Syiah, orang-orang yang menolak sunnah Nabi SAW. Orang Syiah tidak mengikuti sunnah Nabi SAW. Mana ada orang Syiah mengikuti sunnah Nabi? Syiah artinya pengikut Ali, gitu kan? Saya sangat yakin secara pribadi, teman-teman kita semoga Allah berikan hidayah yang Syiah di Indonesia tidak faham Syiah itu apa. Kebanyakan mereka tidak tahu itu Syiah. Kalau mereka tahu Syiah, mereka ke Iran dan mereka pelajari benar-benar, itu mereka tidak mau jadi orang Syiah. Saya punya teman-teman, waktu saya di Jakarta ini ada orang-orang asli dari sana, ya, orang-orang Arab dari Irak dan dari Iran asli dari sana, dan mereka memang Syiah dasarnya, pernah duduk sama saya bersama-sama. Jadi mereka itu heran dengan Syiah di Indonesia. Bahasa mereka itu, ini Syiah di Indonesia, ini Syiah dari mana, dia bilang. Kalau yang kami tahunya memang Ali itu Nabi, bahasanya begitu, sampai terang-terangan. Yang kami tahu itu Ali itu Nabi. Mereka berkeyakinan kalau Syiah yang sebenarnya, itu adalah mereka berkeyakinan kalau guntur, kalau petir, kalau apa itu tuh cambuknya Ali, suaranya Ali lagi marah. Memang begitu. Dan hampir semua Syiah sepakat, Al-Quran itu, kalau saya katakan semuanya sepakat, Quran kita ini kurang. Ya, dan mereka punya lafaz-lafaz ayat-ayat Al-Quran yang dimasukkan namanya Ali di situ, yang tidak pernah ada dalam Al-Quran, tidak pernah turun. Allah mengatakan dalam Al-Quran, Inna nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun, kami turunkan Quran dan kami akan menjaganya. Mereka tidak mengatakan tidak, ada 19 juz yang tersembunyi. Tapi kalau anda bergabung sama orang-orang Syiah dan mengatakan bahwasanya saya saya melihat Syiah itu begini, katanya Quran kurang, dia bilang tidak. Umumnya karena mereka masih menggunakan sistem taqiyah. Coba lihat apa yang terjadi pada saat Syiah sudah mulai berkuasa. Anda harus faham ya, orang-orang Syiah menganggap Anda semua ini ahli sunnah kafir, dalahnya halal. Mau lihat buktinya? Apa yang mereka lakukan di Irak? Mereka menggantung Saddam, membunuh umat Islam ribuan di Irak. Semua yang berpaham Sunni dihancurin, dibunuh, dan bukan cuma dibunuh, masjidnya dirusak. Coba kita balik kasusnya. Adakah orang Sunni yang membakar masjidnya orang Syiah? Adakah orang Sunni yang memukul orang Syiah? Enggak pernah. Kecuali kalau dia diserang ya, enggak pernah. Tetangga di Madinah itu, saya tahu 7 tahun saya tinggal di Madinah, ada penduduk asli Madinah yang orang-orang Syiah, enggak pernah digangguin tuh. Sama pemerintah Saudi dikasih warga negara, dikasih fasilitas, coba didakwai. Tapi kalau orang Syiah berbeda. Kapan mereka berkuasa pastikan darah antum halal. Emang sudah begitu. Di Irak itu bukti. Di Syria itu 225.000 orang Sunni dibunuh karena mereka anggap itu ibadah. Ini bukan main-main ini, gitu kan? Bukan main-main. Dan mereka pada saat melihat di dua negara ini berhasil di Irak. Irak sekarang itu cuma kedoknya namanya Irak, tapi dia sudah bagian dari Iran. Ya, sudah bagian dari Iran. Kemudian mereka berhasil lagi di Syria. Sampai sekarang Bashar belum berhasil dikalahkan oleh pasukan mujahidin di sana. Mereka masuk lagi ke Yaman. Yaman ini sudah mendekati, sudah masuk ke Jazirah Arab. Pada saat mereka masuk ke Yaman, mereka melakukan hal yang sama. Mereka sebarkan isu, subhanallah, di Indonesia hari-hari sekarang ini mereka melakukan hal yang sama. Apa yang mereka lakukan? Lemparin isu ke pemerintah Yaman waktu itu, kalau orang-orang yang berfaham Sunni ini teroris, fahamnya radikal, keras, dan seterusnya. Seperti itu. Lalu pemerintahnya buat apa? Bersama-sama dengan kelompok Syiah ini untuk menyerang ahli sunnah. Itu yang terjadi. Pemerintahnya nggak sadar, gitu kan? Pemerintahnya nggak sadar. Setelah orang-orang Sunni, dai-dainya banyak yang ditangkapi, gitu kan? Apa yang terjadi? Pasukannya orang-orang Syiah menguasai pemerintahan dan akhirnya menguasai pemerintahan itu. Itu yang terjadi. Baru berapa hari berkuasa sudah dipasang pelang-pelangnya Khomeini, sudah pakai simbol-simbol Syiah semuanya, halal darahnya ahli sunnah. Ini pemahaman Islam dari mana ini? Pemahaman dari Islam dari mana membunuh seorang muslim? Nggak mungkin, gitu kan? Sekali lagi ya, orang-orang Sunni tidak membunuh orang-orang Syiah kecuali memang mereka melakukan kerusakan. Mereka tinggal di tengah-tengah umat muslimin, gitu kan? Dianggap bagian dari umat Islam, didakwahin. Orang yang sesat harus didakwahin, gitu kan pemahamannya. Ya, jadi jelas sekali. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya mengenai penjelasan dari Ustaz Dr. Khalid Basalamah ya tentang orang-orang Syiah ini yang dimana mereka itu mudahnya ya menjuluki sahabat Nabi Rasulullah SAW adalah kafir. Bahkan mereka itu menghina Ummul Mukminin. Lah ini kok di Indonesia kok malah dipuja-puja, teman-teman ya. Bahkan dijuluki sebagai pahlawan, dan si Husain Ghazali ini malah bersedih ketika Ayatullah Khomeini tewas, teman-teman.
seharusnya kita sebagai kaum muslimin, seluruh kaum muslimin yang ada di dunia bergembira, yaitu tewasnya Ayatul Khomeini. Yang dimana Ayatul Khomeini, ya kita tahu sendiri teman-teman, di Suriah saja itu bahkan ada ratusan ribu kaum muslimin Ahlus Sunnah Sunni, yang kita panggil Sunni teman-teman, dibantai habis-habisan. Nah, maka dari itu warga Suriah saat ini bergembira yaitu atas tewasnya Khomeini teman-teman. Ya karena apa? Karena kepahitan yang mereka alami, ya, kejahatan yang mereka lakukan kepada warga Suriah sangat luar biasa teman-teman. Nah teman-teman, jadi kita sebagai kaum muslimin Ahlus Sunnah bergembira atas beritanya tewasnya Ayatul Khomeini. Jangan bersedih ya teman-teman ya. Ngapain kita bersedih ya meninggalnya, tewasnya orang yang zalim yang membantai kaum muslimin Sunni sampai ratusan ribu di Irak, di Suriah, di Yaman.